Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal mu'min. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد Amin arwah sekolah hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kalimat yang panjang sehat walafiat dalam kondisi taat beribadah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala amal kita diterima oleh Allah dan dengan sabab kita dimuliakan oleh Allah dunia kita akhirat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan istiqomah pada kita, Allah SWT berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa orang tua, dosa saudara kita, teman-teman dan saudara kita. Allah SWT menjadikan anak kita soleh-solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, bakti kepada orang tuanya, memohon terhadap kepada orang tuanya dunia akhiratnya, dan mudah-mudahan kapanpun Allah tetapkan Allah yang fasihul khatimah. Alladzi wa'alana wa salafuna salihu bina muqaddina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa لقد من أحمد بن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa hadhihi al-barakati min dawrihi amin. Wasabiqu ar-ruku' min ar-ruku'i wal-i'tidalu قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه من قيام قادر وقعود
fardin ajizin anil qiyami. Wasaminu at-tuma'ninatu fi al-i'tidal. Rukun-rukun sholat yang wajib kita kerjakan di dalam melaksanakan sholat yang ketujuh, ar-rafu wal iktidal, yakni bangun dan iktidal. Bangun dari rukuk, ya. Setelah rukuk kemudian kita bangun dari rukuk wal iktidal dan melaksanakan iktidal. Qa'iman 'ala al-hadi allati kana 'alaiha. Iktidal itu posisi seorang yang sholat tadi itu berdiri sebagaimana berdirinya ia, ya, sebelum melaksanakan rukuknya, ya. Jadi berdiri tegak sebagaimana ketika ia sebelum rukuk, ketika ia baca seperti ketika di rakaat pertama kita baca Fatihah, kita baca surah, berdirinya seperti itu, ya, sebagaimana ia sebelum melaksanakan rukuk. Min qiyamin qadirin, bagi orang yang ketika sholat mampu untuk berdiri, atau kembali sebagaimana posisi sebelum ia rukuk, ya. Wa qu'udin ajizin, bagi orang-orang yang sholatnya tidak mampu berdiri, yakni sholatnya dengan cara duduk, ya. Jadi orang yang biasanya yang mampu berdiri, ya, maka dia wajib ketika i'tidal berdiri tegak sebagaimana ia sebelum rukuknya. Bagi orang yang ketika sholat tidak mampu untuk berdiri, sholatnya sambil duduk, maka bangun dari rukuknya dan i'tidalnya sebagaimana ketika ia sebelum rukuk. Nah, ini itu namanya i'tidal, ya. Ketika kita bangun dari rukuk, ya, untuk i'tidal itu sunnah untuk mengangkat kedua tangan, ya. Ketika bangun dari rukuk, ya, naik, ya, i'tidal itu sunnah untuk mengangkat kedua tangan, ya. Jadi kembali berdiri jejak, ya, tegak sebagaimana ketika sebelum rukuknya. Sami Allahu liman hamidah, ya, berdirinya tegak, disunahkan mengangkat kedua tangan, ya. Wasaminu, adapun rukun yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi, itu tuma'ninah di dalam i'tidal tersebut, ya. Tuma'ninah diam setelah bergerak, ya, seperti ketika kita ini rukuk juga ada rukunnya tuma'ninah, ya. Jadi ketika i'tidal harus disertai dengan tuma'ninah. Sami Allahu liman hamidah, harus berhenti setelah bergerak, ya, tenang setelah bergerak, ya. Jangan sampai bertuma'ninah sudah turun untuk sujud, ya. Jadi harus tuma'ninah, diam dulu, ya. Makanya doanya, ya, doanya ketika i'tidal dibaca, ya. Wadasi adapun rukun yang ke-9 as-sujud, itu sujud. Rukun sholat yang ke-9 adalah sujud marrataini, 2 kali, fi kulli raka'atin, dalam tiap-tiap rakaat, ya. Setelah i'tidal, ya, kemudian kita sujud, ya, i'tidal dengan tuma'ninah, kemudian kita sujud, rukun yang ke-9. Setiap satu rakaat sujudnya ada 2 kali, ya. Setiap satu rakaat sujudnya sebanyak 2 kali. Nah, kemudian waqal itu ada pun sedikit-sedikitnya, ya, sujud itu mubasyaratu ba'd baca hatil musalli,
Mubasyaratu ba'di jabhatil musalli itu menemukan sebagian jidatnya orang yang sholat tadi mawdi'a sujudihi di tempat ia sujud minal ardi daripada bumi au ghairiha ataupun selain bumi. Paling cepat-cepatnya sujud atau paling sedikit-sedikitnya sujud itu sekiranya orang yang sholat tadi menempelkan sebagian dahinya ini, sebagian jidatnya ini ke tempat ia sujud, ya, baik di bumi langsung, di lantai ataupun di sajadahnya, di mana ia sujud, ia tempelkan sebagian daripada dahinya, jidatnya ini ke tempat ia sujud. Itu paling sedikitnya. Ya Allahu Akbar, sudah nempel, kemudian dia bangun, ya, sudah nempel, Allahu Akbar, diam, Allahu Akbar lagi tanpa membaca doa sujud seumpamanya, ya. Itu paling sedikitnya. Yang penting dahinya ini sudah nempel, sudah diletakkan di tempat ia sujud. Itu paling sebentarnya atau paling sedikitnya ia melaksanakan sujud, ya. Jadi dahinya ini, ya, dahinya makanya dahinya harus terbuka, ya. Karena apa? Ini anggota sujud, ya, anggota sujud. Anggota sujud itu 7, ya. Umirtu bisujudi ala sab'ati a'dhamin, kata Rasulullah, saya diperintah untuk sujud dengan 7 tulang. Ya, satu yang pertama dahinya ini, makanya harus terbuka. Kalau songkokan, kalau pakai songkok, pakai apa namanya ini, kupluk, kopiah, ya, harus dibuka dahinya. Jangan sampai begini, ya, menutupi. Ini dahinya hilang, ya. Ini ibu-ibunya kalau pakai mukena juga sama. Ininya dahinya harus terbuka, ya, terbuka. Ya, tidak boleh ada yang menghalanginya di dahi, ya. Menempel di tempat sujud tidak boleh ada yang menghalanginya. Rambut kok berkeliaran, ya, di sini ketika sujud rambut itu nempel di tempat sujud menghalangi dahinya, maka itu pun tidak cukup, tidak sah, ya. Makanya kalau yang rambutnya panjang, ya, bagi laki-lakinya pakai songkok, ya, pakai songkok, pakai kopiah. Kemudian diperhatikan rambutnya ini, ya, sudah masuk semuanya belum, jangan sampai ada yang berkeliaran di sini, ya. Jadi yang nempel itu jabahnya, dahi, jidat. Ada orang itu mohon maaf sujud itu sininya yang nempel, ya, sininya yang ditempelkan, ya. Apa ini, pusat apa, unyeng apa jenis? Ubun-ubun yang ditempelkan, ya, ubun-ubun yang ditempelkan itu ada, ya, mohon maaf, itu tidak cukup, ya. Jadi jabahnya dahi jidat, bukan ubun-ubunnya. Ada orang sujud itu ubun-ubunnya yang ditempelkan, ya. Ini termasuk biasanya anak-anak kita di sekolahan itu juga perhatikan pas sholat, ya, itu biasanya, ya. Nah, betul-betul sininya yang ditempelkan, nah, di sini di ubun-ubunnya, bukan di jidatnya ini, bukan di dahinya. Anggota sujud berikutnya telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, kanan dan kiri. Ini juga harus terbuka. Tidak boleh ada perkara yang menghalanginya. Ya. Kemudian ini lutut kanan, lutut kiri, kemudian apa namanya, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri yang bagian dalam, berarti itu 7. Ini harus nempel di tempat sujud, ya. Seandainya kita itu sujud, ya, di tempat yang ada kerikilnya atau ada pasirnya, ya, Allahu Akbar, ada pasirnya atau ada apa kerikilnya lah, ya, maka sujud kita sah. Kemudian kita duduk di atas sujud, Allahu Akbar, ini kok masih nempel di sini pasirnya, ya, atau kerikilnya, kita sujud yang kedua, itu berarti sudah ada perkara yang menghalangi
dahi kita untuk nempel langsung di tempat sujud. Itu tidak cukup untuk sujud yang kedua. Jadi kalau ada kerikil atau ada pasir yang menghalangi, diusap, harus dihilangkan. Ya. Karena tidak cukup untuk melakukan sujud yang kedua. Makanya ketika kita sholat, perhatikan tempat sujud kita, ya, sajadah kita, jangan sampai ada perkara yang menghalanginya pula. Biasanya kalau di tempat-tempat musola, ya, kita perjalanan seumpamanya ya tidak ada ambalnya, ya, kadang-kadang masjidnya atau lantainya itu tadi lama, dan kadang-kadang tidak ada yang ngurusi, kadang-kadang ya itu banyak debu-debunya, banyak pasirnya, ya. Nah ini. Nah itu harus kita perhatikan, sebelum sholat harus kita bersihkan. Kalau kita tidak membawa sajadah sendiri, ya, itu juga di tangan kita. Kalau ada perkara-perkara yang menghalangi juga tidak diperbolehkan. Ya, itu sujudnya. Nah cincin tidak apa-apa kalau di sini, ya, tidak masalah kalau cincin di jabah, ya, cincin tidak apa-apa. Ya. Jadi paling sedikit-sedikitnya sujud menempelkan sebagian jabhah, sebagian dahi orang yang sholat di tempat sujudnya, baik minal ardi awwariha, langsung ke bumi ataupun yang lainnya. Nah wa akmalu, adapun sempurnanya sujud ayyukabbira li sujudi, seseorang yang sholat tadi musolli hendaknya ia membaca takbir lihulihi untuk turunnya, ya, turun mau sujud, ya, membaca takbir lisujudi untuk melaksanakan sujud bila raf'iyatihi, tanpa mengangkat kedua tangannya, ya. Jadi turun sujud Allah takbir, baca takbir untuk sujud, tetapi tidak mengangkat kedua tangan, ya. Tidak usah Allah kedua tangannya diangkat kalau mau sujud, tidak, ya. Ini kalau bangun dari rukuk diangkat, punya sunnah. Kalau mau turun sujud kedua tangannya tidak diangkat. Bila rafiyataihi wa yad'a rukbataihi. Nah, turun tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian meletakkan kedua lututnya, ya. Summa yadaihi, kemudian kedua tangannya, summa jabhatahu, kemudian dahinya, wa anfahu, dan hidungnya. Ini sempurnanya rukuk, sempurnanya rukuk. Orang itu ketika mau rukuk baca takbir Allahu Akbar, yang jatuh ke lantai dulu kedua lutut kita, baru kedua tangan, baru kemudian jabhah, dahi, kemudian ini hidung, ya. Hidung ini kalau di mazhab Imam Syafi'i untuk ditempelkan ke tempat sujud hukumnya sunnah, ya. Tapi kalau Maliki wajib ditempelkan, ya. Hidung juga harus dikenakan ke tempat sujud kalau Malikiyah, ya. Kalau Syafi'i sunnah. Nah ini sempurnanya sujud, ya. Jadi apa namanya, sekali lagi, ya, turun Allahu Akbar. Yang turun di lantai pertama adalah kedua lutut, setelah itu kedua tangan, setelah itu dahi dan hidung kita yang menempel di tempat sujud. Laki-laki juga seumpamanya lengan tangannya ini panjang, ya, lengan tangannya panjang seumpamanya. Ketika dia sujud Allahu Akbar, nah begini, ya, lengan tangannya nempel, ya, jadi telapak tangannya nempel di lengan tangannya, di baju lengan tangannya, ya, begini. Ini tidak cukup, tidak sah sujudnya, tidak sah sholatnya. Atau mohon maaf, surbannya, bawa surban panjang, nah, sudah turun duluan kan,
Kemudian ketika sujud, ya jidatnya nempel di surban, dibiarkan aja dia sampai sujud selesai, ya. Maka sujudnya juga tidak sah, berarti dia tidak menempatkan dahinya di tempat ia sujud. Nah, surban ini kenapa tidak boleh? Karena ini merupakan anggota sesuatu yang mutasil dengan badan kita, yang ikut gerak-gerik kita. Kita turun sujud, ikut, kita duduk di antara dua sujud, ikut ini surban dengan baju, ya. Kemudian kita nanti bangun di rakaat berikutnya Allahu Akbar pun ikut. Nah, ini tidak cukup. Begitu pula ibu-ibunya. Ibu-ibu mohon maaf, ya, muknahnya diperhatikan. Ya, kalau sujudnya tangannya atau dahinya nempelnya itu di muknahnya, maka itu tidak sah. Karena tidak cukup. Muknahnya itu adalah sesuatu yang mutasil dengan kita, yang ikut gerak-gerik sama kita. Jadi telapak tangannya langsung nempel di sajadahnya seumpamanya, atau di ambalnya langsung, tidak nempel di muknahnya. Begitu pula dahinya tidak nempel di mukna. Kalau muknanya potongan, biasanya itu agak sulit, ya, karena dia turun duluan. Apalagi mohon maaf yang bahannya parasut, biasanya turun di depan. Nah, biasanya kalau ini pengalaman saya di anak-anak SD itu, ya, anak SD, anak SMP itu misalnya, ya, karena saya di SMP itu, ya, SD itu kalau mukenanya itu potongan, biasanya mukenanya sudah jatuh duluan dan di depan, ya, di depan. Ketika anak-anak sujud itu kebanyakan diletakkan karena mukenanya sudah terhampar di depan dulu begini, ya. Nah, sujudnya kemudian di mukenanya, dahinya. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Walaupun dahinya terbuka, tapi nempelnya tidak di maudhi as-sujud, tetapi nempelnya di sesuatu yang mutasil dengan dia, yang ikut gerak-gerik di dia. Makanya muknanya orang zaman Bahari itu langsungan, ya, tangannya ada tangannya sendiri, ya, dikasih tangan sendiri zaman Bahari, ya. Kemudian di jarinya sini ada sedikit untuk pengikatnya satu, ya, itu muknanya orang zaman Bahari, ya, itu lebih enak untuk sholat. Nah, kalau pakai yang potongan bisa, tapi harus hati-hati. Jangan sampai telapak tangannya ini ketika sujud nempel di muknanya. Kedua, dahinya ketika sujud juga jangan sampai nempel di mukenanya, ya. Yang bapak tadi jangan sampai karena lengan tangannya panjang, ya, telapak tangannya nempel di lengan tangannya, atau surbannya panjang turun duluan, kemudian dia menjatuhkan, meletakkan dahinya ketika sujud di surbannya. Itu tidak boleh, kecuali surbannya tidak dipakai. Surbannya biasanya kan dipasang duluan, ya, nah, begini. Tidak ikut kita, ini tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi kalau kita pakai, kita selendangkan, nah kita nanti turun sujud kok nempel di situ, maka itu tidak boleh, tidak sah, ya. Ini. Jadi, ya, yang turun duluan, ya, kedua lutut turun dulu menyentuh tempat sujud, lantai, baru kedua tangan, baru jabhah, ya. Ini kaki, ya, kakinya dilipat, ya, telapak kakinya dilipat, ditekuk, ya, begini, ya, begini, ya, bukan begini, ya. Jadi dengan butun ini, ya, begini, caranya ini kaki, ya, begini, bukan begini, enggak, tapi begini, ya, ini, ya, ditekuk, ya, ya, ditinggikan, ditegakkan pahanya lurus sama pantatnya, paha lurus sama pantat. Yang laki-laki kedua tangannya ini, ya, boleh lurus sama pundaknya, boleh mendekati wajah dan telinga. Tidak diperbolehkan tangannya ini lebih tinggi dari telinganya, ya, ketika
meletakkan sujudnya, tangannya di depan kepalanya, di atas kepalanya. Ya. Laki-laki sekiranya siku-sikunya ini diangkat, kira-kiranya mohon maaf, ketiaknya ini terlihat, diangkat kira-kiranya ya gini, ya kira-kiranya ketiaknya terlihat. Ini laki-laki. Kalau di ibu ditaruh di tengah, kemudian siku-siku tangan ya ditempelkan mendekati paha. Ini ibu tidak seperti laki-laki begini enggak, tapi di tengah ya, dirongkokkan di tengah begini, kemudian siku-sikunya mendekat ke paha. Ini rukuk sujudnya ibu-ibu. Ya, jadi kalau laki-laki di luar tangannya, ya, boleh lurus dengan paha, boleh mendekati wajah, lurus dengan telinga. Ini bagi laki-laki. Ya, ini diangkat, ya, dibuka sekiranya ketiaknya terlihat. Ini sujudnya laki-laki. Ini. Wasaminu yang ke-8 at-tuma'ninatu, wal ashiru yang ke-10 rukun daripada salat at-tuma'ninatu, itu tuma'ninah ay as-sujud, yakni di dalam sujud juga harus tuma'ninah ya. Jadi setelah Allahu Akbar tenang dulu ya, tenang dulu, jangan langsung bangun. Bihaitsu yamala mawdi'a sujudihi ya. Jadi tumanina ya di dalam sujud ya. Sekiranya orang tadi itu ya mendapat sujudnya saqala rasahu, beratnya kepalanya ini tadi ya, itu ditaruh di tempat ia sujud ya. Seberapa kepala ini beratnya ditaruh di tempat sujud, jangan terlalu renggang-renggangkan, tahan. Pokoknya kepalanya ditaruh sudah, jangan agak ditarik-tarik begini ya. Pokoknya kepalanya ini berapa beratnya sudah wis ya. Ini ya, kadang ada sujud itu kayak enggak ya, agak ngambang-ngambang gitu ya. Ada yang ngambang-ngambang ada begini. Ya sudah, beratnya kepala itu sudah ditaruh di tempat ia sujud ya. Ini itu tumanina ya. Wala yakfi, dan tidak cukup imsasu ra'sihi mawdi'a sujudihi, tidak cukup hanya sekedar menaruh kepalanya di tempat ia sujud ya. Jadi renggang-renggang aja, beban berat kepalanya tidak diletakkan sepenuhnya, ditahan-tahan, cuma sekedar menaruh ya kepalanya di tempat ia sujud. Bal yatahamalu haitsu law kana tahtahu qatlun, masalan man kasaba wa dhaharu atharu 'alal yadi. Akan tetapi ditaruhlah semua beban kepalanya tadi sekiranya andai kata di tempat sujud tadi itu kok ada kapas, seumpamanya langkasafa, maka ada tanda dekok ya, cekung ya, biar ambal ya. Biasanya kalau ditaruh semua beban kepalanya kan terlihat ada bekasnya ya, ada bekasnya ya, agak cekung dikit ya, dikit ya, jadi agak cekung ya, karena beban daripada kepalanya ditaruh ya, diletakkan di situ. Kalau bahasa Jawanya dipetelno ya, dipetelno ya, beban daripada kepalanya. Jadi sekiranya ada kapas ya di tempat sujud tadi ya, di bawah tadi jahinya, maka langkasaba maka akan dekok, maka akan cekung. Wa dhaharu atharu, dan nampak bekasnya alal yadi, di atas tangan. Begitu juga tangannya akan ketika sujud begini pasti berbekas, nampak karena kepalanya ditekan ya, ditekan ya. Nah, untuk menekan kepalanya itu ya, ketika sujud diangkat perutnya. Jadi ketika sudah sujud perutnya agak, lambungnya diangkat ya. Nah, kayak gini ya.
Amin. Ya. Umpamanya ya. Jadi kita itidal ya. Jadi sujud tanpa mengangkat kedua tangan, langsung Allahu Akbar. Nah ini diangkat perutnya, set. Nah, ya, diangkat perutnya, enggak begini enggak, tapi diangkat. Nah, belakang, ya, gini, ya, ini. Jadi lambungnya agak diangkat dikit, ya. Sudah naruh lap begini, baru, ya, ini namanya mengangkat, menaruh beban daripada kepalanya, ya, di tempat ia sujud, ya. Kalau hikmah tasriknya, ya, kalau filosofinya banyak, ya, nanti kelamaan. Ini, itu ya. Jadi ditaruh, ya, nanti jari-jari dirapatkan, ya, ketika sujud jari-jari rapat, bukan dibuka, ya, rapat jari-jarinya. Terus sama sempurnanya menghadap ke arah kiblat, tetap menghadap ke arah kiblat, bukan dibuka begini ndak, ya, tapi rapat jari-jarinya. Allahu Akbar. Nah, ya, bukan begini ndak, ya, tidak, tapi rapat. Kalau rukuk jari-jarinya dibuka, kalau sujud jari-jarinya ditutup, rapat. Jantung kita itu kan gini ya, blok. Itu hubungannya nanti ada kesehatan di jantung ketika rukuk sama sujud. Kenapa tadi lambungnya nggak diangkat? Itu mengurangi resiko daripada ambien. Banyak fadilahnya, ya. Ya. Wal hadiya asyara, adapun rukun salat yang ke-11. Ada yang ditanyakan mau? Lupa. Ada yang ditanyakan dulu. Nanti pertanyaan yang lainnya nggak apa juga, seumpamanya ada yang tanyakan yang lainnya, ya, berkaitan dengan sholat yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya rukun sholat. Kalau dijelaskan kemudian kita yang menggunakan sholat mungkin dan sesuai dengan yang dilakukan. Nah, masalahnya kalau disebutkan dari salah satu rukun tidak dilaksanakan dengan benar, kita dikatakan tadi tidak sah. Ya, tidak pada hukumnya. Oleh dari salah satu rukun sujud, kalau tidaknya itu sudah dengan sudah terjadi semuanya ada akhir, ya. Nah itu kalau tulisan kedua yang tidak harus kami tidak tahu. Sujud tadi berarti kan yang tulisan kedua bisa. Nah ini yang jadi pertanyaan, apakah kalau salah satu rukun itu kita laksanakan dengan hasil yang tidak sah, apakah ini menjadikan sholat kita itu tidak sah? Nah, berarti itu salah. Karena rukun tadi kan dinamakan sholat. Kalau sholat salah satu rukunnya ada yang tidak sah, apakah itu mempengaruhi sholatnya yang tidak sah? Jadi ketika
ketika salah satu rukun sholat itu tidak terpenuhi dengan ketentuannya, ya tadi ya ada rukun sholat itu yang dikerjakan secara minimal, ada yang sempurna ya ini. Jadi minimal rukun-rukun sholat seperti kemarin waktu ruku ya ada yang ruku yang paling sedikit atau yang punya sudah mendapatkan sah rukunya. Sujud ini tadi juga yang penting sujudnya sudah sah, ada yang sempurna ya, ada yang sempurna ini. Nah, jikalau memang salah satu rukun itu tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan sahnya rukun, maka ya sholatnya tidak sah. Ya sholatnya tidak sah. Ya, tadi kan minimal kalau sujud itu ya termasuk ya menempelkan sebagian jidat atau dahi kita ke tempat sujud. Jadi dahi, telapak tangan ini yang tujuh ini minimal ditempelkan. Adapun seumpamanya, mohon maaf ya, seumpamanya langsung orang itu sujud ya langsung dahinya duluan baru tangannya seumpamanya, bisa tidak? Tidak bisa ya. Ya. Orang sujud seumpamanya tangannya dulu kan ada biasanya ya, yang jatuh dulu di tempat sujud tangannya dulu ada biasanya ya, ada, baru kemudian sujud dahinya baru lututnya, boleh tidak apa-apa, asal ini tadi dahinya sudah nempel, tangannya nempel, ininya nempel, lututnya dan telapak kaki, maka boleh ya. Nah, cuma ada yang sempurna ya, kayak sujud tadi yang sempurnanya kita turun, yang jatuh ke tempat sujud duluan adalah kedua lutut, baru kedua tangan, baru dahi, itu sempurnanya. Oke. Jadi intinya kalau memang seumpamanya salah satu rukun itu tidak dikerjakan ya, atau dihukumi dalam fikih ketika mengerjakan itu tidak sah, tidak cukup, maka sholatnya juga otomatis tidak sah. Ini otomatis juga tidak sah. Ini. Nah, bagi orang yang mohon maaf, seumpamanya dia tidak ngerti semuanya karena belum pernah belajar dan apa ya, maka sholatnya semua punya tadi itu, maka itulah bagi orang yang jahil, mohon maaf ya, dia makanya wajib untuk belajar. Ini makanya kita belajar pelan-pelan untuk menyempurnakan. Itu nih. Ada lagi yang ini menambahkan apakah ketidaksahnya tadi itu berlaku untuk semuanya? Terima kasih. Ya. Jadi kayak rukuk tadi, ya kayak sujud ya, sujud itu kalau di Syafi'iyah harus intisab, terbuka dahinya, tangannya ya. Ada mazhab yang memperbolehkan ya, semuanya dahinya ini ada rambut atau apa yang ini menghalangi rambut, itu diperbolehkan. Tetapi ya ketika kita sholat ya istilahnya itu apa ya, harus ketika wudunya Maliki maka sholatnya juga harus mazhab Maliki. Ketika wudunya Syafi'i, sholatnya harus Syafi'i. Tidak boleh talfaq dalam salah satu yang mencampur adukan mazhab dalam satu permasalahan. Wudu dan sholat itu satu paket ya. Ini. Tidak boleh talfaq ya, mencampur adukan mazhab dalam salah satu rukun atau dalam salah satu permasalahan fikih, itu tidak diperbolehkan ya. Ini. Ya, jadi itu nih. Ada lagi Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari salah jemaah yang menanyakan tentang posisi tangan ketika tidur, berbeda antara laki-laki dan perempuan.
untuk lebih jelasnya mohon Pak Ustaz terangkan lagi dan menggambarkan seperti ini Pak Ustaz. Jadi posisi tangan mungkin sikunya itu kalau laki-laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana? Mungkin lupa Pak Ustaz, walaupun saya juga sudah melaksanakan sholat, mungkin itu perlu berkuat lagi. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi yang laki-laki tadi ya posisi tangannya seperti itu tadi ya, apa namanya, yang turun perempuan laki-laki sama. Ketika turun ya, ketika sempurnanya lutut, kemudian kedua tangan, kemudian dahi, ini turunnya. Adapun meletakkan tangan kalau laki-laki ya boleh sejajar dengan pundak, boleh mendekati atau wajah dan telinga, boleh laki-laki. Kalau perempuan ya turunnya di tengah, gitu, di tengah ya. Kemudian siku-siku ini ya, siku-siku ini mendekati ke paha nanti ya. Siku-siku mendekati ke paha. Jadi perempuan ya tidak begini enggak, tetapi begini ya. Di sini di tengah ya, di tengah. Kemudian siku-sikunya ini nanti siku-sikunya mendekati ke paha ya, tidak direntangkan seperti laki-laki enggak ya. Jadi siku-sikunya ya itu mendekatkan ke paha ya, ini. Jadi agak diselonjorkan ke depan kalau perempuan ketika sujud ya. Coba Bang ya, ini ya, tengah. Kita di tengah. Nah, siku-sikunya ini. Ya, ini. Ya. Ya. Jadi dia ya sini. Ini. Ya. Siku-siku mendekati ke paha. Bukan begini enggak, ya, tapi begini, ke tengah. Ini. Ya. Ini. Kenapa? Di PowerPoint itu bisa nanti kelihatan. Jadi ya, dia di tengah ya. Mohon maaf, istilahnya kenapa di tengah? Itu menahan daripada apa namanya itu nenennya. Itu. Kenapa demikian? Ya, itu mengurangi resiko daripada kanker payudara. Ya, jadi ketika sholat perempuan sujudnya itu tangannya menahan daripada anunya ya, itu mengurangi resiko daripada kanker payudara itu. Ya, makanya masya Allah di sholat itu ya, penuh dengan apa? As-sholatu syifa kata Rasulullah. Sholat itu obat. Ya, salat itu obat. Makanya insya Allah kalau salatnya itu disempurnakan sesuai tuntunannya, insya Allah akan sehat orang itu. Sama sehat. Cukup ya. Cukup ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau ada pertanyaan lain lagi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim.